Perkenalkan, nama saya Hadi Allen Simon Tamawiwi, NIM 20051033. Saya salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik de La Salle Manado semester 3. Jadi saya akan menjelaskan materi tentang sumber-sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional adalah hal-hal yang dapat menjadi dasar dibentuknya suatu aturan internasional atau sesuatu yang dapat dijadikan dasar untuk menilai suatu perkara internasional. Dan sumber hukum internasional terbagi menjadi dua, yakni sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material memiliki cakupan yang sangat luas, yakni berasal dari masyarakat internasional itu sendiri. Sedangkan sumber hukum formil itu dibahas secara lebih mendalam dikarenakan untuk menyikapi, menganalisis, dan menyelesaikan kasus-kasus internasional ke depannya sungguh dibutuhkan pemahaman tentang sumber-sumber hukum formil sebagai dasar penentuan suatu tindakan atau perkara internasional. Sumber hukum formil internasional dapat ditentukan dalam berbagai doktrin para ahli dan rumusan konvensi internasional. Namun, secara umum yang menjadi rujukan sebagai sumber formil hukum internasional adalah Statuta Mahkamah Internasional pasal 38 ayat 1, yakni A. Perjanjian internasional atau International Convention adalah sumber hukum utama dalam hukum internasional, dan ada berbagai nama yang menggambarkan perjanjian internasional, yaitu antara lain traktat, konvensi, konvenan, dan lain-lain. Dan pada dasarnya perjanjian internasional adalah bentuk kesepakatan antar dua atau lebih negara yang sifatnya antara lain perjanjian bilateral dan multilateral, yaitu kesepakatan antar dua negara disebut bilateral, sedangkan kesepakatan lebih dari dua negara disebut perjanjian multilateral. Kedua, perjanjian regional dan universal, itu perjanjian yang bersifat kewilayahan dalam satu kawasan tertentu atau multilateral regional, sedangkan perjanjian yang mencakup jumlah negara yang banyak dan mencakup berbagai wilayah disebut perjanjian universal. Ketiga, treaty, kontrak, dan law making treaty. Treaty kontrak merupakan perjanjian antar negara yang mengikat pada negara-negara tersebut dan biasanya bersifat bilateral ataupun multilateral regional. Sedangkan law making adalah bentuk perjanjian yang mengandung prinsip-prinsip dari hukum internasional yang berlaku secara umum dan mengikat bagi para pihak dan terbuka pada pihak lain untuk tunduk dalam perjanjian-perjanjian tersebut. Yang B, hukum kebiasaan internasional atau International Customary Law adalah hukum kebiasaan internasional yang praktek-prakteknya yang sama dalam hubungan internasional yang terjadi antar negara, telah berjalan dalam kurun waktu yang lama dan dilaksanakan oleh sebagian besar negara tanpa adanya penetraan dan menjadi kebiasaan antar negara. Dan unsur-unsur kebiasaan internasional adalah unsur materi, telah dilakukan berulang-ulang mengenai adat istiadat
dalam praktek hubungan internasional oleh negara-negara. Unsur psikologis yaitu keyakinan bahwa adat kebiasaan internasional yang dilakukan memiliki kekuatan memaksa. Dengan kata lain, jika dalam hubungan internasional suatu negara tidak melakukan tindakan sesuai dengan kebiasaan tersebut, maka negara itu melalaikan kewajibannya menurut hukum internasional. Yang ketiga, prinsip-prinsip hukum umum merupakan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam negara namun diperkarakan dan diakui oleh sebagian besar negara di dunia. Jika terjadi kekosongan hukum dalam hal adanya lawmaking teriaki dalam suatu sengketa internasional, maka prinsip hukum umum dapat diterapkan sebagai sumber hukum dalam menilai suatu perkara. Contohnya fakta susavanda, equality before the law, dan prinsip ganti rugi. Yang D, keputusan pengadilan internasional atau jurisprudensi dan pendapat para ahli terkemuka hukum internasional atau doktrin. Dan itu juga merupakan sumber hukum formil sebagai pelengkap ketika terjadi kekosongan hukum. Dan jurisprudensi dalam hal ini tidak hanya menyangkut putusan badan peradilan internasional atau parlemen seperti ICJ, namun juga dapat merupakan putusan internasional. Itulah sekian pembahasan materi yang sudah saya sampaikan mengenai sumber-sumber internasional, dan terima kasih.